Halo semua, di video ini aku pengen sharing kalian gimana cara aku secara pribadi mengerjakan diskusi Tuton melalui HP. Nah, mungkin kebanyakan di antara kalian yang sudah bisa ya, maksudnya sudah paham gitu walaupun tanpa lihat tutorial. Tapi aku cuma pengen sharing karena aku juga pengen sharing info tambahan ya. Karena sebagian di antara kalian banyak yang bertanya tentang Kak gimana caranya jika tutor meminta kita mengerjakan diskusi yang berupa gambar gitu misalnya, atau tutor meminta kita mengerjakan diskusinya di file PDF atau misalkan di file Word gitu kan. Nah, gimana caranya gitu kan? Nah, di sini juga aku pengen sharing tentang hal tersebut. Nah, langsung aja ya. Ini aku pengen ngerjain tutor sesi 1 hukum acara pidana. Bagi kalian yang belum klik kehadiran, silahkan klik dulu ya, jangan sampai lupa. Nah, di sini aku klik diskusi 1. Di semester ini sebenarnya ada presentasi dan kotak centang ya, cuman mungkin belum muncul gitu. Jadi ditunggu aja sampai websitenya optimal. Kemungkinan karena masih awal-awal gitu, jadi kotak centang dan presentasenya belum muncul. Nah, di sini ya, nah ini pertanyaannya. Nah, aku pengen ngerjain ini. Sebenarnya aku bisa langsung klik tanggapi ini ya. Kemudian langsung aku tulis tuh jawabannya. Langsung aku tulis, aku jawab gitu kan, langsung aku klik post ke forum. Nah, cuman aku caranya aku mengerjakan diskusi, aku copy dulu pertanyaannya, kemudian aku paste ke note, ke catatan gitu. Nah, kenapa aku nggak mau ngerjain langsung di kolom diskusi ini, di kolom tanggapan ini, karena terlalu riskan sih sebenarnya. Karena aku pengalaman ya, ngejawab jawaban aku di kolom tanggapan ini, ternyata tiba-tiba 5 menit kemudian websitenya crash gitu, websitenya refresh sendiri gitu. Jadi tuh hilang semua. Jadi jawaban yang udah aku klik di sini, sudah aku ketik di sini, tuh hilang semua. Jadi kalau misalnya kalian pengen langsung jawaban di klik di kolom tanggapan ini, silahkan. Cuman memang riskan gitu. Bisa aja nanti websitenya tiba-tiba nge-reload sendiri, tiba-tiba nanti refresh sendiri gitu kan. Itu otomatis jawaban kalian bisa hilang. Nah, jadi itulah mengapa aku ngerjainnya selalu melalui note gitu kan. Aku taruh di note dulu, aku taruh di catatan, baru nanti aku copy paste di sini. Nah, ini ya, langsung aja aku copy dulu pertanyaannya. Kemudian aku ke note. Nah, di sini ya, aku paste ke note. Sudah ya, aku paste ke note. Nah, aku kerjain dulu ya. Nah, kalau misalkan kalian udah yakin sama jawaban kalian, kalian langsung bisa copy, kemudian di paste aja di kolom jawaban tuton kalian, di kolom jawaban diskusi kalian di sini ya. Nah, tuh, jadi copy paste aja di sini. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan kalian, bagaimana caranya jika tutor meminta kalian memasukkan gambar atau memasukkan kayak table atau memasukkan kayak file berupa PDF atau Word dan lain sebagainya, maka caranya gampang, tinggal klik yang lanjutan ini ya, di bawah batal ini ada klik ada tulisan lanjutan. Nah, itu klik aja. Nah, di sini ya kalian bisa menjawab atau memasukkan file kalian yang ingin kalian masukkan. Ada yang berupa gambar, ada berupa video, bahkan ada yang file. Nah, di sini ya. Di sini kalau misalkan kalian sudah menjawab di file PDF misalnya atau di file Word, tinggal diklik aja yang ini.
pilih choose a file di sini ya. Kemudian pilih aja file yang file mana yang kalian ingin masukkan gitu. Nah, kemudian di sini unggah file. Nah, jika kalian sudah yakin dengan jawaban kalian sudah upload, nah kalian bisa langsung post ke forum. Nah, di sini postingan Anda berhasil ditambahkan. Anda mempunyai waktu 30 menit untuk mengedit jika Anda ingin melakukan perubahan. Jadi, setelah 30 menit, maka kalian tidak bisa lagi untuk mengedit ataupun menghapus jawaban kalian ya. Nah, di sini masih ada opsi untuk edit, kemudian ada opsi untuk hapus ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah melewati 30 menit, maka opsi edit dan opsi hapus ini tidak ada lagi. Jadi dipergunakan waktunya untuk dibaca lagi, dicek lagi jawaban kalian. Nah, ini penilaian maksimum itu adalah nilai kita ya. Jadi nanti kalau misalkan tutor kalian sudah menilai, sudah memeriksa dan menilai, maka nilai kita bakal muncul di sini di penilaian maksimum ini. Jikalau kalian mengisi atau menjawab diskusi ini, kalian bisa menjawabnya lebih dari satu jawaban. Kalian bisa menanggapi beberapa tanggapan mahasiswa lainnya ya, sebagai bukti keaktifan kalian, karena tutor juga bakal ngelihat mahasiswa ini ternyata aktif gitu dalam menanggapi mahasiswa lainnya, dan setiap tanggapan kalian itu akan diberi nilai sama tutor ya. Jadi jika kalian mendapatkan misalnya tanggapan pertama 60, kemudian tanggapan kedua kalian dapat 80, maka yang masuk dalam nilai akhir sesi 1 ini nanti adalah dipilih yang terbaik. 80 itu akan menjadi nilai kalian. Nah, itu aja ya bagi kalian yang masih belum paham mengenai ini. Silakan komentar aja. Nanti insya Allah akan aku jawab. Dan bagi kalian yang udah nonton, terima kasih.